Halo, selamat datang di podcast kita hari ini bersama saya dan di episode kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget. Kita mau bahas soal dunia pendidikan. Tapi tenang dulu, kita nggak bakal bahas soal tugas kuliah yang numpuk, kurikulumnya sekolah yang ribet kok. Kita bakal mundur jauh banget ke belakang ke zaman dimana tulisan aja belum ada, alias zaman praksara. Pertanyaannya, emang dulu ada sekolah? Terus gimana cara orang-orang zaman purba itu belajar? Nah, di sebelah saya sudah ada teman kita dari Prodi Pendidikan Sejarah. Bagaimana kabarnya? Halo, kabar saya baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah diajak ngobrol di sini. Topiknya menarik banget nih, mumpung sekalian buat berbagi cerita tentang gimana sih nenek moyang kita dulu belajar. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kan judulnya zaman praksara, yang artinya zaman sebelum ada tulisan. Nggak ada buku, nggak ada kertas, apalagi gedung sekolah. Terus, emang beneran udah ada yang namanya pendidikan di zaman itu? Nah, ini dia. Banyak dari kita semua yang kalau dengar kata pendidikan langsung mikirnya itu harus ada ruang kelas, seragam, guru, dan nilai rapor. Padahal nggak selalu begitu. Inti dari pendidikan itu kan sebenarnya proses oper ilmu, cara nurunin kebiasaan sama ngajarin keterampilan dari orang tua ke anaknya supaya mereka bisa bertahan hidup. Jadi kalau ditanya ada atau enggaknya, jawabannya jelas ada. Cuma bedanya pendidikan zaman purba itu enggak formal dan benar-benar langsung praktek di alam bebas. Oh, paham-paham. Berarti konsepnya itu belajar langsung dari alam ya, bukan duduk dan mendengarkan teori. Nah, betul banget. Bayangin aja ya, kalau anak-anak di zaman purba itu nggak diajarin sama orang tuanya cara berburu hewan atau bedain mana buah yang beracun dan yang bisa dimakan. Mereka pasti sudah punah. Jadi, sekolah mereka ya di alam terbuka itu. Menarik banget istilahnya sekolah di alam. Bisa diceritain nggak apa aja sih yang biasanya diajarin sama orang tua zaman dulu ke anak-anaknya? Terus gimana cara ngajarinnya? Kan bahasanya pasti masih terbatas banget. Oke, pas zaman berburu dan mencari makanan, di sini yang diajarkan adalah kekuatan fisik dan insting. Anak laki-laki bakal diajak sama ayah atau bapak-bapak di kelompoknya buat ikut ke hutan. Mereka itu disuruh ngelihat gimana sih cara ngelacak jejak hewan, cara mengelempar tombak, sampai cara bikin alat-alat dari batu yang masih kasar. Sementara yang anak perempuan belajar bersama ibu-ibu mereka, belajar mencari buah, merawat bayi, dan menjaga api agar tidak mati. Berarti sistemnya itu benar-benar lihat, tiru, terus dipraktekin gitu ya? Iya, bener banget. Istilah langsung nyoba sendiri di lapangan, terus pas mereka mulai masuk ke zaman bercocok tanam, cara hidup kan sudah mulai menetap, nggak pindah-pindah lagi. Nah, pelajarannya nanti bakal ganti lagi nih. Mereka mulai belajar ilmu alam, kayak ngelihat rasi bintang, buat tahu kapan waktunya nanam padi atau jagung. Mereka juga diajarin cara gotong royong, bersihin lahan, dan cara bikin kerajinan tangan kayak gerabah dari tanah liat. Wah, keren sih. Walaupun belum ada tulisan, mereka udah pinter baca tanda-tanda alam. Terus kalau cara mereka ngomong pas belajar gimana? Awalnya pasti mereka itu pakai bahasa isyarat atau bunyi-bunyian sederhana, tapi lama-lama kemampuan bahasa lisan mereka pasti semakin bagus dong. Dari situ mulai ada metode dongeng atau cerita. Biasanya pas malam hari di depan api unggun, para orang tua itu atau sesepuh mereka
bakal berkumpul dan menceritakan tentang kisah pahlawan mereka, asal-usul suku, atau aturan-aturan adat yang nggak boleh dilanggar. Ternyata seru juga ya dibayangin suasana belajar di depan api unggun. Nah, kalau soal sopan santun atau aturan moral, apa di zaman purba juga udah diajarin? Pastinya sudah dong. Bahkan justru ini sudah kuat banget ya. Dulu kan kepercayaan masih berupa menghormati roh nenek moyang atau benda-benda yang dianggap keramat. Nah, lewat upacara adat itu, anak-anak muda dididik buat punya rasa hormat dan gak sembarangan sama alam sekitar mereka. Ada banyak pantangan yang gak boleh dilanggar. Kalau mereka melanggar, katanya bisa bikin satu kampung itu kena sial. Cara-cara kayak gini tuh yang dipakai orang tua zaman dulu buat mengajarin kedisiplinan dan rasa kebersamaan. Oh, sampai akhirnya mereka masuk ke zaman logam ya, yang udah bisa bikin barang-barang dari perunggu atau besi kayak gitu. Iya, pas udah masuk zaman logam, keahliannya kan masih susah nih. Nggak semua orang bisa bikin kapak perunggu atau barang-barang logam lainnya. Makanya di zaman itu mulai ada sistem, istilahnya kalau zaman sekarang itu magang kerja. Nah, anak-anak muda yang punya bakat itu ikut belajar langsung sama pengrajin yang sudah ahli sampai mereka bisa bikin sendiri. Kalau dipikir-pikir ini juga mirip banget di zaman sekarang seperti di sekolah-sekolah SMK. Wah, bener juga ya. Nggak nyangka konsep praktek langsung, belajar dari alam, bahkan sekolah kejuruan itu akarnya udah ada dari ribuan tahun yang lalu. Iya, jadi kesimpulannya itu manusia dari dulu memang makhluk yang suka belajar. Tanpa adanya proses belajar yang simpel di zaman purba dulu, peradaban tidak akan bisa semaju dan secanggih sekarang. Jadi apa yang kita nikmatin hari ini tuh pondasinya dibikin sama mereka dari zaman dulu. Begitu. Wah, mantep banget penjelasannya. Teman-teman sekalian, itu tadi obrolan santai kita bareng teman kita dari pendidikan Prodi Sejarah tentang sejarah pendidikan di zaman praaksara. Semoga obrolan ini bisa bikin kita sadar kalau belajar itu nggak harus selalu di dalam kelas, tapi bisa dari mana aja di sekitar kita. Terima kasih banyak buat kedatangannya, udah mau berbagi ilmu di podcast ini. Saya sama-sama dan saya juga terima kasih kembali sudah diundang di podcast ini. Sip, sekian dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.